Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sukses plus bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kesehatan jasmani rohani kita ini bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 bahaya KKS tidak dipegang sendiri ya. Jadi KKS itu wajib, KKS atau ATM itu wajib dipegang oleh sendiri. Nah, bahaya tidak ketika KKS atau ATM itu dipegang oleh orang lain atau dititipkan kepada orang lain, baik itu ke ketua kelompok, ke sesama anggota PKH atau BPNT, ke agen, bahkan ke pendamping PKH. Bahaya tidak? Bahaya sekali. Makanya Ibu hati-hati. Mari kita lakukan dan terapkan gerakan memegang KKS sendiri. Semua anggota atau KPM, PKH, dan BPNT pegang KKS sendiri. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa ATM, KKS, ada yang nggak tahu ya KKS. Nih, KKS itu contohnya seperti ini. KKS itu kartu keluarga sejahtera. KKS itu sama dengan ATM. KKS sama dengan ATM ya. Nah, di dalamnya itu terdapat uang dari pemerintah. Dalam artian uang bantuan dari pemerintah. Makanya KKS itu sama dengan ATM karena isinya adalah uang. Kalau BPNT, KKS BPNT itu adalah saldo uang. Kalau KKS PKH isinya adalah saldo uang juga, tetapi bisa diambil. Kalau BPNT tidak bisa diambil, bisanya ditukarkan dengan sembako. Nah, apa bahayanya KKS tidak dipegang sendiri, Bu? Ini, sebelum kita bahas, Bapak Ibu, mari kita dukung channel saya. Caranya dengan subscribe ya, subscribe nih. Supaya apa? Supaya channel saya terus berkembang ya. Supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi dan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru tentang bansos ya. Supaya update terus dan supaya saya pun berkembang gitu. Karena apa? Karena banyak dukungan. Jadi saya juga butuh dukungan ya. Baik Bapak Ibu, kita bahas ke masalah intinya ya. 5 bahaya KKS tidak dipegang sendiri. Yang pertama adalah PIN KKS mudah diduplikasi. Nah, ketika Bapak Ibu menitipkan nih, contoh, aduh saya nggak bisa ke bank untuk ngambil uangnya, saya nggak bisa ke agen untuk ngambil sembakonya, nitip saja ke tetangga. Lah ketika Bapak Ibu menitipkan KKS kepada orang lain, secara otomatis, secara tidak langsung juga Bapak Ibu memberitahu PIN dari KKS tersebut ya. Jadi mereka itu tahu, Bu. PIN-nya dicatat supaya karena yang titipnya banyak ya. Yang titipnya contoh 5 orang, akhirnya 5 orang tersebut dicatat semua KKS-nya. Ya kan? Lah, nanti catatannya kadang disimpan buat bulan depannya. Nah, ini yang bahaya Ibu, Bapak ya. Ini sangat bahaya. Suatu saat nanti ketika ngambil bantuan lagi, terus orang yang Bapak Ibu titipkan KKS-nya, dia lagi butuh uang. Kesempatan mempunyai 5 ATM contoh. 5 ATM ini. Wah, ambil saja 50 ribuan atau 100 ribuan. Siapa yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nah, itu bahaya yang kedua. Setelah yang pertama, KKS ketika dititipkan kepada orang lain, PIN KKS tersebut akan mudah diduplikasi atau disimpan oleh orang lain. Yang kedua adalah
isi dari KKS atau uang yang ada di ATM Bapak Ibu itu terancam untuk dicuri oleh orang lain. Kalau untuk masalah uang Bapak Ibu, belajar dari pengalaman saya, jangan percaya sama orang yang kelihatannya religius. Karena uang itu bisa menghilangkan kereligiusan orang lain. Ya, jadi jangan macam-macam dengan uang. Orang melakukan kejahatan itu, kata Bang Napi, karena ada kesempatan. Nah itu, karena terdesak, ada kesempatan, akhirnya lah nanti yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita, ya kan? Ya, itu yang kedua, bahayanya KKS dipegang oleh orang lain ya. Yang ketiga, bahayanya KKS dipegang oleh orang lain, yaitu bisa jadi KKS atau ATM tersebut hilang. Lah kalau sudah hilang gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Yang namanya hilang itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Bapak Ibu nitip KKS kepada orang lain atau kepada ketua kelompok atau ke RT atau ke siapapun untuk mengambilkan bansos di ATM atau di agen. Ketika di perjalanan KKS tersebut dimasukkan ke dalam kresek atau dompet, terus dompetnya jatuh. Terus kesemuanya ATM atau KKS tersebut hilang. Siapa yang mau tanggung jawab Bapak Ibu? Ya, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau sudah hilang, nanti susah sendiri. Ditambah akan menyusahkan orang lain. Siapa itu? Pertama, pendamping PKH yang susah. Karena apa? Harus mengurus. Itu tanggung jawab pendamping PKH. Harus mengurus ke bank, nemenin ke bank, memberikan surat pernyataan dan sebagainya. Yang kedua, pihak bank. Ya, pihak banknya juga ikut susah. Karena apa? Harusnya melayani nasabah lain, ini harus ngurusin ATM hilang. Gitu. Yang ketiga, siapa yang dirugikan? Negara. Udah diberikan ATM-nya hilang, jadi negara memberikannya lagi, butuh modal lagi. Jadi hati-hati, ATM-nya jangan diberikan kepada orang lain. Itu bahaya yang ketiga. Yang keempat, bahayanya itu ATM bisa terblokir. Nih Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Dan ini Bapak Ibu sudah merasakannya sendiri. Ketika Bapak Ibu menitipkan ATM kepada orang lain, biasanya itu tidak satu, ada temennya. Contoh nitip ATM kepada ketua kelompok, satu kelompok nitip semua, ya kan? ATM-nya banyak, PIN-nya juga ada semua dicatetin. Lah dari sebanyak ATM itu kadang manusia. Pernah terjadi dan sering terjadi, ketua kelompok ketika mengambil bantuan punya kelompoknya, memasukkan PIN lalu memasukkan ATM lalu masukkan PIN, dan ternyata PIN-nya salah, akhirnya terblokir. Lah ketika terblokir ATM-nya, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Ketua kelompok, iya saya salah, atau RT, iya saya salah, atau tetangga ibu yang dititipi ATM, iya saya salah mengaku. Tapi adakah solusinya? Nggak ada. Lagi-lagi siapa yang harus disusahkan? Pendamping PKH, pihak bank, negara, ya kan? Itu Bu. Jadi ibu itu dengan kecerobohan ibu menitipkan ATM atau memberikan ATM kepada orang lain, itu merugikan banyak pihak, ya. Nah, kalau seandainya ibu ini KPM PKH, ya. Seandainya ibu ini KPM PKH, kalau seandainya ibu ini KPM PKH dan ATM ibu atau KKS ibu terblokir, maka ya bersiap-siaplah. Bantuan BPNT ibu akan hangus juga, tidak akan dapat lagi. Karena apa? Karena biasanya KKS PKH atau ATM anggota PKH itu ATM-nya ATM combo. Dalam artian combo apa? ATM yang isinya 2 bansos. Yang pertama bansos PKH, yang kedua bansos BPNT.
Kalau seandainya ATM ibu terblokir, maka secara otomatis harus diurus di bank dengan pendamping PK dan membuat PIN baru. Dan ketika membuat PIN baru, ibu secara otomatis akan dibuatkan ATM baru pula. Dengan ATM baru tersebut, ibu tidak akan bisa mendapatkan ATM combo dan tidak akan mendapatkan bantuan BPNT lagi. Karena ATM combo yang didapatkan oleh ibu itu hanya ada satu, tidak bisa diduplikasi, cuma satu. Awal dikasih, ibu harusnya beruntung dapat ATM combo anggota PKH itu, dapat 2 bantuan PKH dan BPNT. Lah kalau terblokir ya wassalam, ibu masih bisa mendapatkan uang PKH tetapi tidak bisa lagi mendapatkan sembako BPNT. Siapa yang rugi? Ibu dan yang lainnya. Ya, tidak hanya ibu saja, ibu merugikan ibu dan merugikan orang lain. Ya, awas, itu bahaya yang keempat. Ya, jadi yang pertama itu PIN bisa dicuri atau diduplikasi, uang bisa dicuri, ATM bisa saja hilang, ATM bisa jadi terblokir, dan yang kelima adalah hilangnya bansos BPNT. Itu adalah 5 bahaya, Bu. Ini baru 5. Sebenarnya banyak bahayanya. ATM tidak dipegang oleh sendiri, banyak menimbulkan masalah sosial, ya. Banyak orang yang akan disusahkan oleh bapak ibu ketika ATM bapak ibu atau KKS bapak ibu dititipkan kepada orang lain. Jangan sesekali menitipkan ATM kepada orang lain, sekaligus itu walaupun itu keluarga bapak ibu, ya. Udah, ATM itu untuk ibu, ya udah untuk ibu. ATM itu untuk bapak, ya udah untuk bapak. Nanti contoh saya dikasih ATM nih sama pemerintah dapat bantuan, contoh, nggak mungkin ya. Contoh, ya udah ini ATM saya, istri saya minta, ya udah jangan, istri saya ada bagiannya sendiri gitu kan, contoh gitu. Sepupu saya, bibi saya, udah jangan, ada bagiannya sendiri. Ini masalah uang, masalah yang sensitif, masalah yang mudah dipindahkan, ya. Jadi jangan percaya sama siapapun untuk masalah memegang ATM, pegang sendiri. Pak, kalau seandainya saya nggak biasa ke ATM, saya nggak bisa ke bank saya ini dan sebagainya, belajar, gampang. Jangan menyerah sebelum berperang, ya. Mengingat PIN itu mudah, belajar untuk ATM mencairkan uang itu mudah. Yang penting mau belajar. Jangan belum apa-apa saya bilang sudah tidak bisa, itu bahaya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mari kita lakukan gerakan memegang ATM sendiri. Supaya apa? Supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena ketika sudah menjadi atau terjadi masalah, itu tidak bisa diperbaiki. Bisanya hanya disesali. Jangan sampai kita menyesal. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Yang pertama kita lakukan gerakan memegang ATM sendiri. Yang kedua kita melakukan gerakan jangan memotong bansos. Baik, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang baru datang. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, ya, di bawah ini subscribe, bunyikan loncengnya, ting, bisa like dan share atau bagikan, ya. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merasa kurang jelas tentang penjelasan saya tentang bahayanya tidak memegang ATM sendiri atau ATM dipegang oleh orang lain, mangga bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa mengikuti Facebook saya Muhammad Amin. Nanti kita bisa messengeran, ya. Atau bisa apalah gitu. Yang penting kita komunikasi, tapi seputar pertanyaan-pertanyaan bansos, ya. Jangan melebar ke pertanyaan yang lainnya,
ya. Terima kasih. Saya Muhammad Amin mohon undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses plus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.